Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kalau kita bilang lagi pegang laptop lipat, kedengeran biasa aja ya. Secara semua laptop juga bisa dilipat. Tapi yang ini beda nih, layarnya yang bisa dilipat. Aja gile kan? Untuk itu lebih lengkapnya, gue David dari Rekomentar, dan ini dia Asus ZenBook 17 Fold OLED. Asus ZenBook 17 Fold OLED. Udah jelas ya, hal paling spesial dari laptop ini ada di kata fold-nya. Yup, ini laptop foldable. Kalau smartphone kan udah mulai banyak yang foldable. Nah, ini laptop nih. Kalau HP kan entah dari yang kayak HP normal dibuka jadi tablet, atau dari yang kecil jadi kayak HP normal buat tipe flip. Nah, laptop fold lebih kayak yang kedua. Bisa dilipat jadi lebih kecil, atau dibuka untuk jadi laptop yang full size. Misalnya lagi di kantor atau coffee shop, bisa dibuka full yang lebar. Sementara kalau lagi di mobil atau pesawat yang lebih sempit, bisa dilipat jadi nggak makan tempat. Selain bisa buat sombong karena pakai laptop foldable macam gini, yang paling asik juga tentunya dari dimensinya yang jadi kecil banget buat dibawa kerja mobile. Kalau dibuka full, layarnya 17,3 inci. Layar segede ini biasa lebih banyak dipakai di laptop gaming yang bongsor. Tapi di seri ZenBook Fold ini bisa dilipat jadi kayak bawa layar 13 inci aja dengan berat cuma 1,5 kilo aja. Oh iya, dalam paket penjualan juga udah termasuk keyboard Bluetooth-nya ini, jadi biar kerasa pakai laptop beneran. Dengan keyboardnya bisa dimasukin ke dalam biar ringkas. Kalau dilipat dengan ada keyboardnya, jadi padat gini dengan ketebalan 34 mm. Sementara kalau tanpa keyboardnya, jadi ada celahnya. Ya, tapi dibawa aja lah keyboardnya, biar kerja jadi jauh lebih PW juga kan. Toh cuma setipis ini, sekitar 300 gram aja beratnya. Dari sisi eksterior, laptop ini kelihatan mewah, dengan material metal yang glossy, yang dibalut bahan kulit sintetis di tengahnya. Ada logo Asus ZenBook yang sekilas kayak logo US Space Force, serta ada tulisan Asus ZenBook di bagian yang bisa dibuka buat jadi kickstand. Sementara untuk engselnya, sejujurnya kita belum terbiasa sih buat buka tutupnya, jadi kerasa agak keras. Klaim Asus sih engselnya ini bisa dibuka tutup sampai lebih dari 30.000 kali. Ya estimasinya bisa 8-9 tahun lah. Secara laptop kan nggak sesering itu juga kan dibuka tutup, nggak kayak HP Fold. Terus apa rasanya pakai laptop lipat kayak gini? Kita baru nyobain bentar banget sih, tapi dari sekilas aja, kerasa fleksibel buat macem-macem. Jadi ada 6 mode penggunaan buat ZenBook Fold ini. Ada mode laptop, yaitu vertikal dengan dilipat setengah, jadi kayak pakai setengah layar yang jadi ukuran 12,5 inci. Setengahnya lagi buat keyboard, entah virtual atau fisik. Udah 2 mode itu hitungannya, virtual sama fisik keyboardnya. Kemudian ada mode extended laptop, jadi sama kayak tadi, tapi keyboardnya dikeluarin, biar kesannya ada 2 layar terpisah, masing-masing 12,5 inci. Lanjut, ada mode desktop, yaitu dibuka full secara horizontal dengan pakai keyboard. Kelima, ada mode tablet, kayak sebelumnya, tapi tanpa keyboard. Dan yang keenam, ada mode reader, jadi landscape juga, tapi dilipat dikit biar kayak buku. Mungkin buat yang sering baca e-book kali ya, walaupun agak gede juga sih. Bisa nggak kalau dibuka full, terus dibikin portrait, biar jadi kayak monitor vertikal? Sayangnya nggak bisa, soalnya kickstand-nya cuma bisa buat landscape aja. Yang bikin makin mantep, layarnya juga pakai panel OLED yang secara visual cakep banget. Resolusi layar fullnya 2560x1920 dengan aspek rasio 4:3 kalau dibuka full dan 3:2 kalau dipakai setengah alias lagi dilipat. Kontras sama akurasi warnanya juga tinggi dengan color gamut hingga 100% CIP3 dan udah method validated. Jadi manjain mata banget nih, entah buat dipakai kerja biasa, buat nonton film, atau buat content creating juga top. Bezel layarnya pun tergolong lumayan tipis di keempat sisinya, dengan rasio layar mencapai 87%. Nggak cuma itu, laptop ini juga udah tersertifikasi Intel Evo, artinya udah masuk standar laptop yang tipis, ringan, dan juga kencang menurut Intel. Prosesornya pakai Intel 12 Gen, tepatnya Intel Core i7 1250U dengan 2 performance core dan 8 efficiency core. Seberapa kencang? Mesti kita tes lebih lanjut lagi sih. Harusnya sih nggak sekencang prosesor 12 Gen yang versi H, tapi dengan undang Intel Evo aja nunjukin kalau prosesornya ini udah kebut buat kerja harian. Dan bakal lebih hemat daya juga untuk baterai kapasitas 75 Wh-nya ini. Masih ditambah lagi, kamera di atas layarnya ini, yang nggak cuma kamera 5 MP ini aja, tapi juga ada kamera infrared buat face unlock, jadi lebih cepat sama aman juga. Sementara untuk portnya, dari posisi landscape, di kiri ada tombol volume, lubang speaker, dan satu port Thunderbolt 4. Di atas ada satu port Thunderbolt 4 lagi, ada tombol power, serta audio combo jack. Walaupun keren banget gini, menurut kita tetap ada kekurangannya sih. Pertama dari harganya yang masih mahal banget, 50 juta nih bosku. Ya mungkin kitanya aja sih yang duitnya kurang. Kedua, karena ini versi release yang pertama dari Asus buat laptop foldable, jadi layarnya mesti hati-hati banget nih pakainya.
Kurang lebih mungkin kayak Samsung Fold pertama yang masih ringkih layarnya rawan kegores. Itu juga yang mungkin jadi alasan Asus nggak menyarankan pakai stylus atau benda tajam lain saat pakai ZenBook Fold ini. Mungkin di pengembangan versi selanjutnya ya, kalau udah pakai layar dari kaca, atau Asus udah bikin stylus khusus yang lebih aman. Tapi kalau kalian ada yang concern, layarnya aman kah? Kalau dilipat dengan ada keyboard di dalamnya, tenang aja. Soalnya ada jarak di antara bezel dengan layarnya, buat tempatin keyboardnya dengan aman biar nggak ngegores. Tapi secara umum, wajar lah ya, kalau early adopter perlu bayar lebih mahal dan lebih banyak risikonya juga. Karena di baliknya, kalian punya hak buat sombong, soalnya masih dikit banget yang pakai laptop foldable kayak gini. So, Asus ZenBook 17 Fold OLED, coba deh komen-komen di bawah pendapat kalian. Nanti kita update lagi deh, kalau ada kesempatan buat nyobain lebih jauh. Sementara segitu dulu ya, review singkat kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan adios!